Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Murgito Hadi Prabowo dengan NIM E0024-294. Dan saya Nugroho Dwi Saputra dengan NIM E0024-91. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami mengenai surat gugatan dan juga kasus posisi. Kemudian akan membacakan kasus posisi dan akan dipresentasikan oleh Tung Doviman. Baik, jadi kelompok kami mendapatkan kasus terkait dengan cerai dengan kasus posisi, yaitu Veronica Atmaja, seorang perempuan yang lahir di Surakarta pada tanggal 14 Maret 1990, beragama Kristen, bekerja sebagai arsitek, dan beralamat di Jalan Melati nomor 1, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selanjutnya ada Ronald Budianto, seorang laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 22 Juli 1987, beragama Kristen, bekerja sebagai karyawan swasta, dan beralamat di Jalan Melati nomor 1, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Mereka menikah secara sah pada tanggal 10 Juni 2015 di GKJ Manahan, Surakarta, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 245-15-15 tahun 2015. Dari perkawinan tersebut, keduanya telah dikaruniai satu anak bernama Arkan Atmaja, lahir pada tanggal 3 Februari 2017. Pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Keduanya tinggal bersama di kediaman di Jalan Melati nomor 1, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut berlangsung kurang lebih selama 7 tahun sejak pernikahan dilangsungkan. Memasuki tahun ke-8 perkawinan, yakni awal tahun 2023, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus di antara mereka. Perselisihan bermula dari sikap Ronald yang jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan secara terus-menerus, sehingga membuat ia lalai dalam kewajibannya sebagai kepala keluarga, dan lambat laun Ronald mulai mengurangi bahkan berhenti memberikan nafkah bulanan secara rutin, sehingga Veronica harus menanggung kebutuhan keluarga dari pendapatan pribadinya. Pada bulan Maret tahun 2024, Veronica mengetahui bahwa Ronald menjalin hubungan dengan perempuan lain yang ia ketahui melalui aplikasi WhatsApp di handphone Ronald. Hal ini mulai memperparah kondisi hubungan rumah tangga antara Veronica dan Ronald. Veronica telah berulang kali berupaya mengajak Ronald untuk berdialog guna memperbaiki keadaan rumah tangga mereka berdua dengan niat Veronica akan selalu mengampuni perbuatan Ronald demi alasan masa depan dan tumbuh kembang sang anak. Namun Ronald tidak menunjukkan itikat baik dan justru bersikap acuh. Keluarga dari kedua belah pihak pun telah dilibatkan untuk menjadi penengah dan mencoba mendamaikan, namun upaya tidak membuahkan hasil. Sejak bulan Juni 2025, Ronald pergi meninggalkan kediaman mereka tanpa pamit dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, serta tidak dapat dihubungi dan ketahui keberadaannya selama beberapa waktu selama kepergian Ronald. Veronica menanggung seluruh kebutuhan hidup diri sendiri dan anak sematawayang mereka secara mandiri. Hubungan komunikasi antara Veronica dan Ronald pun praktis terputus dan mereka hidup terpisah sampai Veronica akan mengajukan gugatan setelah lebih dari 6 bulan mereka hidup terpisah. Jadi itu kasus dari kelompok kami dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut saya akan bacakan surat gugatan yang kami telah kerjakan bersama dalam kelompok ini. Ini hal gugatan cerai Surakarta 15 Januari 2026 kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Jalan Brigjen Slamet Riyadi nomor 290, Surakarta, Jawa Tengah, di Surakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Samuel Murgito Hadi Prabowo, SHMH, Nugroho Dwi Saputra, SHMH, profesi advokat, berkantor di Kantor Advokat Keadilan Society, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1/SKK/Perdata G/1 Romawi /2026 tertanggal 10 Januari 2026, bertindak untuk dan atas nama klien kami, Veronica Atmaja, lahir di Surakarta 14 Maret 1990, umur 35 tahun, pekerjaan arsitek, beralamat di Jalan Melati nomor 1, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat.
Dengan ini hendak mengajukan gugatan kepada Ronald Budianto, lahir di Semarang pada tanggal 22 Juli 1987, umur 38 tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Melati nomor 1, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2015 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor pencatatan sipil Kota Surakarta sesuai kutipan akta nikah nomor 245/15/6 Romawi /2015 tanggal 10 Juni 2015. 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Melati nomor 1, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak bernama Arkan Atmaja, lahir pada tanggal 3 Februari 2017. Anak tersebut dalam asuhan penggugat. Yang ketiga, bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah membeli satu petak tanah yang terletak di Jalan Melati nomor 1, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas 300 meter persegi yang berbatasan dengan selatan rumah, yang utara Jalan Melati, barat Jalan Anggrek, timur Tanah Kosong, dengan akta kepemilikan atas nama Ronald Budianto, sertifikat hak milik nomor 3501 sebagai harta bersama. 4. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2023 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan secara terus-menerus, sehingga membuat tergugat lalai dalam kewajibannya sebagai kepala keluarga. Kemudian tergugat mulai mengurangi bahkan berhenti memberi nafkah bulanan secara rutin, sehingga penggugat harus menanggung kebutuhan keluarganya mereka dari pendapatan pribadinya. 5. Bahwa tergugat sempat memberi nafkah terhadap penggugat untuk biaya kehidupan keluarga berupa biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan biaya lain-lain mereka setiap bulannya sebesar 6 juta rupiah. Namun tergugat berhenti memberikan mulai bulan Oktober 2023, sehingga penggugat harus menanggung kebutuhan keluarga dari pendapatan pribadinya, mengeluarkan biaya tersebut setiap bulannya. 6. Bahwa pada bulan Maret 2024 penggugat mengetahui bahwa tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang ia ketahui melalui aplikasi WhatsApp handphone tergugat. Hal ini semakin memperparah kondisi hubungan rumah tangga dengan semakin banyaknya perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua, hingga akan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat. Meskipun penggugat telah berulang kali berupaya mengajak tergugat untuk berdialog guna memperbaiki keadaan rumah tangga mereka berdua dengan niat penggugat yang akan mengampuni perbuatan tergugat demi alasan masa depan dan tumbuh kembang sang anak. Namun tergugat tidak menunjukkan itikat baik dan justru bersikap acuh. Keluarga dari kedua belah pihak pun telah dilibatkan untuk menjadi penengah dan mencoba mendamaikan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Yang ketujuh, bahwa sejak bulan Juni 2025 tergugat pergi meninggalkan kediaman mereka hingga gugatan ini diajukan tanpa pamit dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, serta tidak dapat dihubungi dan diketahui keberadaannya selama beberapa waktu oleh penggugat. Selama tergugat meninggalkan kediamannya dan pisah rumah dengan penggugat menanggung seluruh kebutuhan hidup diri sendiri dan anak semata wayang mereka secara mandiri hingga gugatan ini diajukan. 8. Bahwa atas dasar uraian dari atas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri, dan sesuai dengan pasal 19 huruf F pasal 19 huruf F PP nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan
antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Didasarkan pada hal tersebut, maka mohon agar majelis hakim menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya. 9. Bahwa di antara penggugat ada anak-anak hasil perkawinan pada dasarnya memiliki hubungan emosional yang dekat dengan penggugat, dan penggugat sanggup untuk memberikan nafkah, maka mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan penggugat sebagai wali yang sah atas anak bernama Arkan Atmaja. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut. Primer, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya. 3. Menyatakan bahwa penggugat sebagai wali dari anak bernama Arkan Atmaja. 4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah sebesar 6 juta rupiah dikali 27 bulan atau bisa dikatakan total 162 juta seketika setelah putusan ini dibacakan. 5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah untuk anak bernama Arkan Atmaja sebesar 6 juta rupiah setiap bulan dimulai setelah putusan ini dibacakan hingga setidaknya sang anak mendapatkan pekerjaan dengan dikirimkan kepada rekening penggugat hingga anak Arkan Atmaja bisa memiliki rekening pribadi. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara subsidiar apabila Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Ceki Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex auco et bono. Hormat kami kuasa hukum menggugat Nugroho Fibri Saputra SH.MH dan Samuel Muruhito SH.MH. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.